Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, saya Nina Nugroho. Kembali lagi sore hari ini bersama saya untuk sama-sama nih nanti ngobrol dengan santai di program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Dan hari ini hari Rabu, maka dari itu saya sudah ada di sini duduk di depan para NN profesional semua untuk nanti sama-sama ngobrol. Temanya sore hari ini adalah kanker payudara dan kualitas produktivitas perempuan. Luar biasa sekali kan tema hari ini. Jangan lupa pada para NN profesional semua untuk mengumpulkan pertanyaan, silahkan lalu ajukan di chat, diketik di kolom komentar pertanyaan seputar temanya tadi adalah kanker payudara dan kualitas produktivitas perempuan, karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Wah, luar biasa sekali. Kemudian dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Go Happy Life Active and Inspired. Terima kasih ya Go Happy Life Active and Inspired. Baiklah, sore hari ini seperti biasa saya ditemani busana yang saya pakai dulu nih dari Nina Nugroho Store tuh. Ini busana waktu Nina Nugroho Store Fashion Show di Depok Festival waktu itu, DEFF acaranya, di acara Pemkot Depok nih. Ini bajunya ini ada batik Depok sedikit, kemudian di bagian bawah juga saya kasih lihat dikit ya, ini rok tuh. Rok ini waktu awal-awal fashion show-nya Nina Nugroho. Jadi untuk para NN profesional semua yang mau tahu koleksi baju fashion show-nya Nina Nugroho ada apa aja sih, silahkan bisa ke Instagramnya Nina Nugroho Store, di DM saja. Oke, sore hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Linda Amalia Sari Gumelar. Ibu Linda, beliau adalah seorang founder dan chairperson Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI. Beliau juga adalah mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian riwayat pekerjaan atau jabatannya, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian anggota MPR Republik Indonesia, anggota DPR Republik Indonesia, Komisi 1, kemudian Komisi 8. Organisasinya, beliau adalah Ketua Paguyuban Cinta Nusantara atau Citra, Ketua Ikana Alumni Universitas Terbuka atau IKUT, Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI, Ketua Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan atau GPSP, dan Kongres Wanita Indonesia atau KOANI. Luar biasa sekali ya. Nanti saya dengan beliau akan ngobrol-ngobrol seputar kanker payudara dan kualitas produktivitas perempuan. Penting sekali ya bagi para NN profesional semua, karena kita sama-sama ketahui data menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2019 itu dari 100.000 kasus kanker payudara yang ada di Indonesia, itu 7 diantaranya tidak bisa survive. Nah, itu tentu saja sangat mempengaruhi kualitas dari kehidupan, apalagi produktivitas para perempuan Indonesia. Nah, bagaimana sih ceritanya dan apa sih sebenarnya yang bisa mendukung para penyintas kanker ini supaya bisa senantiasa punya semangat, bisa tetap survive, dan apa yang harus dilakukan para NN profesional semua agar supaya bisa terhindar dari kanker payudara sejak dini. Baik, kita undang Ibu Linda Amalia Sari Gumelar untuk sama-sama ngobrol sore hari ini bersama kita di program Nina Nugroho Solutions lewat live store. Kita coba untuk undang beliaunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina dan para peserta YouTuber hari ini. Sehat selalu insya Allah ya. Amin, 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 amin. Iya, Ibu juga sehat selalu ya, Bu. Itu yang paling penting sekarang ini, Bu. Iya, semangat. Iya.
Betul, semangat, insya Allah selalu semangat. Ibu, sebelumnya Nina ucapkan terima kasih sekali karena Ibu sudah berkenan untuk menemani saya ngobrol sore hari ini di acara Nina Nugroho Solutions nih Bu, lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Iya, kami juga terima kasih. Saya mewakili Yayasan Kanker Payudara Indonesia diberi kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Mbak Nina dan semua followersnya di Instagram. Yang saya kira Betul. ini memang salah satu cara kita ya untuk bagaimana bisa menyebarluaskan informasi secara positif dengan menggunakan teknologi yang udah begini hebatnya ya. Iya, betul Ibu, karena kebetulan followers dari Nanugroho Store ini banyak para perempuan profesional, Bu, yang bekerja, yang tentu Alhamdulillah. saja memiliki tingkat produktivitas yang tinggi nih, Bu. Nah, Iya. maka dari itu sangat menarik sekali Nina diberi kesempatan oleh Go Happy Life nih untuk sama-sama ngobrol dengan Ibu terkait dengan tema hari ini, Bu, gitu. Iya. Ya, bagaimana Mbak Nina kira-kira yang saya perlu berikan, kita saling berbagi ini apa nih kira-kira? Iya, eh, kanker payudara ini kan sudah menjadi momok ya Bu bagi kaum wanita nih di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia Bu. Sebenarnya seberapa besar prevalensi kanker payudara di Indonesia ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Nina, teman-teman semua. Jadi memang kalau kita kan selalu berpacu kepada data-data yang konkret ya. Dan menurut data Globaken 2018 bahwa kanker payudara ini menduduki jumlah terbesar dari berbagai jenis kanker yang ada di Indonesia, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dia tinggi sekali. Baru di bawahnya kanker serviks, baru di bawahnya kanker paru dan selanjutnya. Dan kalau dilihat dari angka kematiannya, yang paling tinggi juga nomor 2 ya. Nomor 1 paling tinggi kanker paru, nomor 2 yang paling tinggi adalah kanker payudara. Ini untuk laki-laki maupun perempuan pasien kanker. Tapi kalau kita lebih ke mengerucut lagi kepada perempuan di segala usia, untuk data Globaken 2018, kanker payudara adalah 30% dari total jumlah kasus yang baru yang terjadi. Jadi total kasus barunya ada 188.231. Nah, itu sekitar 58.256 atau 30% ini adalah kanker payudara. Ini untuk perempuan ya. Nah, setelah kami coba untuk menghitung, mengerucut lagi, kita lihat bahwa di dalam satu per tahun kan ada 365 hari. Nah, kalau kita turunkan ke hari, ada 159,6 kasus baru. Nah, diturunin lagi ke jam, ya, per jamnya tuh 6,6, Mbak. Terjadi kasus baru kanker payudara. Dan kalau kita turunin lagi per menitnya, jadi kalau saya ngobrol dengan Mbak Nina ini berapa menit, setiap 9 menit ada satu pasien baru. Kasus baru untuk kanker payudara. Dan tadi di awal dibilang bahwa kematiannya tinggi, tingkatnya ya karena 70% datang udah dalam stadium lanjut. Jadi kita tentu di sini sangat prihatin ya, karena begitu tingginya kasus baru tentang kanker payudara terjadi, yaitu setiap 9 menit satu kasus baru. Saya dan beberapa teman-teman pendiri yayasan ini adalah survivors kanker payudara. Sehingga kami merasa bahwa janganlah ada yang terjadi seperti kami, mengalami tahapan pengobatan yang cukup berat dan juga lama ya. Nah, sebetulnya kalau kanker payudara diketemukan dalam stadium lanjut, ya untungnya saya di stadium awal, lebih kualitas hidupnya, angka harapan hidupnya akan lebih tinggi ya. Yang juga itu menjadi efeknya kemana-mana, akhirnya kepada keluarga, kepada pekerjaan kita dan sebagainya. Makanya YKPI itu misinya adalah menurunkan kejadian angka kanker payudara stadium lanjut di Indonesia. Kalau di stadium awal kanker payudara itu termasuk yang ringan dibanding kanker-kanker lain, asal stadium awal. Jadi sebetulnya teman-teman nggak usah takut ya, asal melakukan sadari dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu Mbak kondisinya sekarang. Yang saya prihatin ya itu setiap 9 menit satu orang Iya, Bu. kasus Ini baru. angkanya tinggi sekali ya, Bu. Kalau 9 menit Tinggi. untuk satu orang, setiap jam itu ada 6 orang, harusnya para perempuan di Indonesia sudah lebih aware terhadap Iya, kenyataan betul, betul. ini, gitu ya, Bu. Iya. Tadi sebelumnya Ibu sempat sampaikan sadari, mungkin ada beberapa dari NN profesional yang belum
paham Bu, sadari itu apa Bu? Jadi sadari itu adalah periksa payudara sendiri, sangat sederhana caranya, dan itu bisa dilakukan setiap bulan di hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama. Nah ini kalau kaum perempuan Indonesia rajin melakukan ini ya, mulai mereka usia remaja sampai dengan selanjutnya, dan bila ada benjolan yang menetap, tidak sakit, dan selama 2 bulan masih di situ-situ aja, kita lebih bagus memeriksakan diri ke dokter. Karena nggak semua benjolan itu adalah kanker sebetulnya. Jadi bisa lain-lain, jadi hanya presentasinya kecil yang kanker payudara. Jadi nggak usah takut. Kita mempunyai satu prinsip, lakukan sadari pada setiap 1 bulan 1 kali. Kira-kira seperti itu Mbak, periksa payudara sendiri. Payudara sendiri ya. Iya, kalau mengenai caranya mesti diceritain karena cukup ada tekniknya ya. Dan itu bisa dilihat mungkin di website kami, di website dari YKPI. Iya Ibu. Kemudian Bu, kalau misalnya kondisi perempuan yang sudah mengidap kanker payudara ini, bagaimana ya Bu? Apakah sangat berpengaruh pada kualitas hidup dan produktivitas mereka sehari-hari Bu? Saya kira sangat mau nggak mau jadi berpengaruh ya, Mbak. Sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau ditemukan sudah dalam stadium lanjut. Artinya kondisinya sudah berat ya. Kemudian juga harus fokus kepada pengobatan ya. Jadi mungkin untuk kehidupan sehari-harinya terjadi perubahan yang begitu besar yang sangat mempengaruhi kualitas hidupnya dan juga produktivitasnya. Bagaimana mereka produktif kalau keadaannya sendiri tidak memungkinkan dia untuk produktif kan. Artinya memang kalau di stadium awal saya kira produktivitas akan lebih baik. Mungkin hanya saat pengobatan kita agak mengurangi aktivitas kita, agak lebih fokus ke pengobatan. Ini berapa tahun, kalau seperti saya 5 tahun di awal, tetapi tidak mengurangi juga aktivitas, hanya dikurangin ya, tidak sama sekali tidak beraktivitas yang biasa saya lakukan gitu. Kebetulan saya pekerja sosial, saya tetap melakukan pekerjaan sosial, tetapi saya kurangin sampai dengan lewat 5 tahun. Dan alhamdulillah dengan keadaan yang gini ini, keadaan saya sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertugas di DPR, masih bisa menjabat ya dalam masa yang lalu sebagai menteri, dan sekarang saya bisa menjadi ketua yayasan. Jadi sebetulnya kanker payudara stadium awal itu aman-aman saja sepanjang ditangani secara cepat dan medis. Kayak gitu. Jadi saya kalau yang udah berat memang sulit ya Mbak untuk mereka bisa berproduktivitasnya seperti saat mereka yang lalu-lalu ya, karena memang berat itu keadaannya. Iya, Bu. Mohon maaf Bu, kalau misalnya di stadium awal itu biasanya gejala-gejalanya seperti apa ya Bu, selain benjolan di payudara yang sekiranya bisa sampai mereka fokus pada pengobatan pastinya ya, pasti juga kan secara produktivitas agak terganggu gitu. Itu yang dirasakan apa cepat lelah mungkin atau bagaimana Bu? Di stadium awal itulah kanker payudara itu nggak punya rasa kalau di stadium awal, karena biasa-biasa jadi kalau kita lihat fotonya yang serem-serem itu orang yang botak dan apa coba yang sudah matang udah berat itu sebetulnya dalam proses yang lebih lanjut ya. Kalau di awal itu apalagi sekarang nggak perlu radiasi, ada teknik-teknik, tidak kemoterapi, ada pilihan ya, nggak perlu sampai radiasi. Kalau dulu semua kan harus di kemo sehingga semua botak, kalau sekarang kan nggak lagi. Jadi sebetulnya di awal itu seperti saya stadium dini tapi jenis yang ganas, nggak ada rasa sakit sama sekali Mbak. Itu yang sulit bagi kami untuk meyakinkan orang supaya sadari, karena nggak ada sakitnya, dia cuma ada benjolan menetap aja. Dan kita harus lakukan sadari, lakukan juga mamografi atau USG ya, secara rutin USG-nya kalau di bawah 40 tahun. Nggak ada sakit sama sekali dan tidak ada sesuatu yang mengerikan. Itu yang menjadi persoalan dari kanker payudara. Iya. Kalau pusing kan ada rasanya pusing gitu ya Bu. Nggak ada pusing, nggak ada demam, ya biasa aja gitu. Itu yang berat. Kadang-kadang kita mau nampilin foto stadium awal, nggak ada fotonya, orang payudara biasa aja, benjolannya di dalam kan sulit. Jadi yang kami tampilkan tuh foto-foto yang sudah stadium 3-4 ke atas ya, karena yang sudah luka, udah borok, sudah bernanah, yang gitu-gitu ya.
Iya, iya. Iya, baik, Bu. Kalau untuk perhatian sendiri dari pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk masyarakat umum bagaimana, Bu, untuk penderita kanker payudara ini, Bu? Ya, KPI ini kan adalah mitra pemerintah ya. Kami yakin bahwa pemerintah tidak mungkin melakukan apa-apa itu sendiri. Harus ada dukungan dari bekerja sama dengan masyarakat dan swasta ya. Nah, pemerintah tentu juga melakukan upaya-upaya, tapi saya pikir masih perlu terus didorong untuk lebih meningkatkan lagi upaya untuk sosialisasi kampanye tentang pentingnya sadari dan sadanis, juga melatih para bidan, para masyarakat luas bagaimana sadari itu ya. Itu perlu didorong terus karena kita kalau bicara kan nggak cuma Jakarta, Bandung, Surabaya ya. Jadi kan kita harus bicaranya itu sampai di pelosok-pelosok tanah air, yang di ujung-ujung Indonesia ini mereka belum mendapatkan informasi itu. Nah, itu yang kami lakukan sekarang, Mbak. Tetapi kan kami juga mempunyai keterbatasan untuk itu. Nah, kita selalu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk bisa bagaimana nih kampanyenya terus dilakukan supaya tidak terjadi peledakan. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19, kanker payudara ini kan berkejaran dengan waktu ya. All cancer lah. Ngomong kanker apa ya itu berkejaran dengan waktu. Jadi terlambat sedikit dia akan membesar gitu ya. Akan meluas, akan stadiumnya meningkat. Nah, semua kan fokusnya di COVID sekarang, penanganan COVID. Nah, bagaimana penyakit-penyakit yang seperti tidak menular, kanker payudara, kanker, dan mungkin penyakit jantung dan sebagainya ya, stroke ya. Ini tentu harus mempunyai perhatian juga, diberikan perhatian yang kuat, karena sekarang kita semua takut ke rumah sakit kan. Iya, betul. Para pasien kanker, terutama saya bicara kanker payudara ya, takut ke rumah sakit ya karena memang situasinya begini kan, walaupun sudah ada protokol kesehatan di rumah sakit. Nah, ini yang kami sering berbincang-bincang dengan para pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, supaya diberikan satu cara tersendiri, walaupun sudah ada, tapi bagaimana mensosialisasikannya supaya orang berani juga untuk berobat ya. Iya, betul. Kalau Karena dari itu waktu dari pemerintah. Kalau dari lembaga non pemerintah, itulah kami ini ya yang berjuang, dan di KPI tidak sendirian. Kita juga bergandengan dengan teman-teman yang bekerja juga untuk kanker maupun yayasan lain yang bekerja untuk kanker payudara. Jadi kita bermitra. Di era sekarang ini saya kira nggak mungkin satu itu dikerjakan sendiri monopoli. Memang harus bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bagi kepentingan orang banyak. Jadi hubungan kami baik, enak, dan selalu berkoordinasi antar yayasan. Itu yang kita ciptakan. Dan untuk masyarakat umum sendiri, saya lihat sadari tadi Mbak, belum merata Mbak, sedih juga kita ini. Sebetulnya kok dimasukkan di dalam pelajaran sekolah, pelajaran kesehatan reproduksi. Di situ dimasukkan tentang sadari, kok di luar negeri itu masuk di dalam pelajaran sekolah. Di sini kan belum. Kemudian kalau di negara maju, pemeriksaan mamografi usia 40 tahun ke atas itu wajib ya. Dan disiapkan oleh pemerintah. Jadi cuma-cuma. Tapi kan Indonesia belum mampu untuk itu. Jadi memang kampanye sosialisasi tentang pentingnya deteksi dini dan screening ini adalah sangat utama. Iya, betul. Padahal penting sekali ya, Bu. Boleh diusulkan mungkin, Bu, agar supaya bisa masuk ke ini loh. Makanya saya semangat sekali. Terima kasih loh, Mbak. Masya Allah. Luar biasa perhatiannya. Karena ini untuk kepentingan kita semua ya. Bukan hanya saya pribadi, tapi mungkin seorang ibu punya anak ya, punya suami, punya profesi ya, dia hancur gara-gara keterlambatan pemeriksaan atau ketidakmengertiannya ya. Iya. Kasihan anak-anak. Betul, kasihan anak-anak, keluarganya, orang tuanya juga ya Bu, semua pihak karena memang betul. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, berkejarannya kan dengan waktu ya Bu, terlambat sedikit udah. Iya. Terkait dengan waktu Bu, flashback sedikit mungkin ke tahun 96 saat Ibu divonis kanker payudara. Pada saat itu bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana Ibu menghadapinya gitu. Soalnya kalau Nina lihat sekarang Ibu, aduh luar biasa sekali gitu kan. Kemudian nggak lama dari itu bisa terus menginspirasi, bisa terus mengabdi pada negeri gitu kan Bu. Masya Allah. Amin.
Iya, Iya. Mbak Nina. Ya, ini mengungkit cerita lama ya, sebetulnya bagi saya juga berat, karena kadang-kadang kalau diingat suka ya terharu lah ya, sambil Iya. bersyukur kepada Allah, saya masih diberikan kesempatan. Jadi tahun 96 itu usia saya 46 tahun, dan saya menjadi anggota DPR RI waktu itu. Suami sedang bertugas selesai di Medan ya, di Jakarta, dan kemudian 5 tahun kan kami berobatnya itu sedang bertugas di Makassar. Dan saya itu karena saya pegang-pegang, belum ngerti sadari juga waktu itu Mbak Nina, dan nggak punya riwayat keluarga yang terkena kanker payudara saya. Nah, terus saya cuma pegang-pegang gini mau pergi haji. Terus saya pikir nggak tahu Allah yang menggerakkan mungkin. Ya saya yakin bukan mungkin. Oh, saya terus kepengen periksa hari Jumat ke rumah sakit. Nah, di sana diperiksa USG, ternyata kok dokternya bilang, ah, ibu mesti punya kekuatan luar biasa. Tapi karena dari rumah saya berangkat nggak ada perasaan sesuatu yang mengkhawatirkan, dan juga saya nggak ada rasa sakit. Saya juga heran kenapa saya pergi ke rumah sakit kan gitu ya, untuk periksa. Terus beliau periksa yang kanan lagi, muka yang pucat adalah muka dokter. Saya dengan lugunya sih biasa-biasa aja. Waktu dokter udah ngomong 2 kali, baru saya agak tersentak. Saya pikir jangan-jangan nih kanker gitu kan ya. Tapi saya nggak memperlihatkan sedih saya kepada si dokter itu, karena saya nggak terlalu kenal. Ya baru kenal di situ. Saya setelah itu ketemu dokter keluarga kami yang menunggu di luar. Karena itu tuh saya baru bilang, saya cari ruangan berdua beliau. Nah disitulah saya baru nangis sih sekenceng-kencengnya, karena nggak sadar ya, nggak nyangka sama sekali bahwa aku kanker payudara gitu diagnosanya gitu. Jadi lagi senang-senangnya tuh ya, udah mau berangkat haji dengan suami, lagi anggota DPR, pokoknya lagi happy lah ya. Anak udah lulus, lagi kuliah, seperti itu, yang satu SMP. Berat sekali hari itu, tapi kemudian dilakukan mamografi, semakin positif. Kemudian saya nggak pulang-pulang hari itu, kemudian malam sore saya pergi ke dokter satu lagi, dokter swasta, untuk mengecek secara langsung ya oleh dokter bedah onkolognya. Dan di situ beliau lebih berat lagi menyampaikan bahwa ini sangat positif dan harus dilakukan tindakan secepat mungkin. Lalu saya pulang maghrib sampai rumah. Nah disitulah saya baru bisa menumpahkan perasaan kepada suami, kepada orang tua saya ya. Ibu dan ayah saya memang datang ke rumah, dan juga anak saya yang perempuan, kita bersama-sama. Anak saya perempuan SMP waktu itu, yang laki-laki udah kuliah kebetulan di luar. Dan ya cukup menegangkan hari itu, di ruangan yang sampai sekarang saya masih tinggal di rumah yang sama. Dan mengingat kejadian itu sungguh berat ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yang mempunyai aktivitas secara, pada waktu saya anggota dewan ya, jadi lagi semangat Ya, Bu. produktif, tiba-tiba saya dikasih vonis seperti itu. Nah, saya sempat sih seminggu saya merasa bahwa kenapa saya gitu, kenapa harus saya, kan saya orangnya aktif, kan saya kawannya banyak, kan terus seolah saya paling hebat di dunia ya. Kita Denial lupa ya, Bu. berhayal dan merasa menuntut Allah gitu ya. Kan nggak sepantasnya begitu denial. Tetapi kemudian nggak tahu bagaimana setelah 10 hari semua nggak bisa bantu saya, mau pakai cara apa nih saya, mau apa yang saya lakukan. Akhirnya saya di 10 hari itu banyak kali teman-teman yang mengirimkan saya daun-daunan apa segala macam obat ya, terus jangan dioperasi, nanti kalau dioperasi kena jarum, penyebarannya lebih kuat gitu-gitu. Tahun 96 itu kan masih sangat tertutup ya ngomong-ngomongan kayak gini ya Mbak Nina. Saya nggak tahu bagaimana satu hari saya kok memutuskannya secara medis, dan saya juga malah sholat itu ya, tobat ya, karena saya telah menyalahkan Allah. Dan justru itu adalah menunjukkan cinta Allah kepada umatnya. Setelah itu saya baru sadar ya, mungkin saya diuji dengan ini, saya ditegur dengan ini gitu ya, supaya saya lebih dekat lagi kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya melakukan proses-proses itu, dan saya tidak pernah menunjukkan wajah saya yang terlalu khawatir, karena yang mendukung saya semua kasihan kalau saya nangis, saya terpuruk, saya begini begitu. Bagaimana dengan ibu saya, bagaimana dengan ayah saya, dengan suami, anak-anak ya. Jadi saya harus menunjukkan ketegaran saya, dan saya pikir itu salah satu salah satu poin
Apabila kita menghadapi musibah, kita menghadapi ujian, kita menghadapi penyakit, jangan larut di dalam suasana itu dengan berlebihan ya. Artinya harus bisa kuasai diri kita, bersahabat dengan keadaan, dan kita upaya ikhtiar, tetapi tentu keputusannya di tangan Allah. Jadi saya kalau nangis cuma malam-malam biasanya di bawah bantal, semua udah tidur, baru saya bisa menumpahkan isi hati saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang saya pikir anak saya apa bukan punya ibu atau enggak selanjutnya, karena mereka masih kecil-kecil ya. Kemudian yang saya pikir bagaimana suami saya ya, yang nanti saya tinggal gitu ya. Kalau untuk saya sendiri ya sudahlah, apa emang itu yang harus saya kerjakan. Itu yang selalu menyedihkan bagi kami yang pernah terdiagnosa kanker payudara. Makanya kita tidak mau bagi banyak orang yang sudah stadium lanjut. Ya. Kalau sudah stadium awal ya kami ini masih bisa melihat anak lulus, masih bisa melihat anak mereka ya, masih melihat ketemu cucu. Nah, pada saat saya dalam mencari keadaan ikhlas itu, nggak mudah juga kita ngomong gampang, tapi hati kita kan nggak mungkin bisa, nggak mudah untuk dapat keikhlasan itu. Saya janji sama Allah, kalau saya diberikan kesempatan untuk meneruskan hidup saya akan bekerja untuk kanker payudara. Rupanya kami bisa mendirikan yayasan di tahun 2005 ya. Setelah 5 tahun lewat, saya terus berkoordinasi dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama. Saya coba untuk membuat yayasan, dan kemudian setelah saya selesai jadi menteri, saya diminta untuk jadi ketua yayasan, kira-kira kayak gitu anak. Tetapi itu rahasia Allah lagi. Waktu saya menjadi menteri, saya sempat berpikir lagi, ya Allah, saya belum melaksanakan secara penuh apa yang menjadi janji saya kepadamu gitu ya. Saya pikir gitu, kok saya belum penuh, kalau saya jadi menteri lagi berarti saya harus menunda 5 tahun lagi kan kerja relawan saya ini fokus kepada kanker payudara. Tetapi rupanya di situ ada hikmah lagi, makanya kita tuh harus menerima apa yang menjadi keputusannya. Karena ternyata saya banyak keliling Indonesia, ketemu dengan banyak perempuan, dan sama sekali tidak tahu informasi tentang sadari. Itu salah satu poin yang saya temukan pada saat itu. Jadi pada saat saya jadi ketua, saya langsung baru ini terus orang ini terus masalah sosialisasi begini, sosialisasi pentingnya apa obat secara medis, dan itu bukan penyakit-penyakit yang dianggap kutukan dan sebagainya, karena kan masih ada tuh stigma-stigma seperti itu. Betul. Dan kanker payudara bukan berarti mati. Jadi kami menghilangkan itu keadaan yang seolah orang kanker payudara tuh matanya hitam, rambutnya botak terus sedih. Sekarang di tempat kami, komunitas kami, botak-botak malah happy, mukanya diceriakan. Artinya dia tidak sendiri loh, dan botak nanti kan rambutnya tumbuh lagi, so what gitu loh. Jadi jadi kami upayakan situasi-situasi seperti itu, dan ternyata memang dalam tahun-tahun akhir ini banyak juga terdiagnosa yang usia-usia produktif yang masih muda, ya, tapi mereka lebih bisa positif. Jadi saya senang juga ya bahwa udah diterima oleh masyarakat ya, walaupun belum seluruhnya gitu. Masih banyak ada banyak dukungan, tapi banyak juga yang belum paham kira-kira untuk memberi dukungan. Kayak gitulah cerita saya, Mbak. Makanya aku sekarang aktif di sini di KPI ini. Iya, bagian dari bagian. Iya, Ibu Nina merinding Bu dengernya. Ya, sebetulnya kalau cerita kayak gini saya suka larut dalam kesedihan. Tapi saya pikir ini perlu saya bagi ya kepada orang banyak ya, supaya tidak terjadi lagi seperti apa yang saya rasakan waktu itu. Iya, betul. Jadi setiap kita check up, pasti itu udah nangis Bombay lah ya. Mau berangkat check up itu waktu itu ya. Iya, yang terpikir ya. Kalau soal melalui pengobatan kita tentu akan lakukan, tapi bagaimana kalau terjadi yang sangat jelek untuk saya ya? Betul. Atau saya gimana gitu. Iya, apalagi putri Ibu kan masih usia SMP ya Bu ya saat itu ya Bu? Ya, itu masih SMP. Iya, masih SMP, perempuan lagi kan Bu, pasti pikirannya kemana-mana. Iya. Anak saya 4 Bu, jadi bisa kebayang tuh. Ini kelihatan muda sekali. Masya Allah. Yang paling gede. Iya, pengen seperti Ibu Linda nih Bu, memberikan manfaat apa gitu. Kita kan hidup kan harus bermanfaat ya Bu untuk orang lain. Iya, gitu. Sekarang saya dorong banyak teman-teman saya punya komunitas pasien kanker payudara. Ada sekitar sekarang ini hampir 400-an.
Itu saya dorong mereka, terutama yang masih stadium awal dan pengobatannya sudah berjalan baik, mereka harus bermanfaat untuk lingkungannya. Paling nggak mensosialisasikan pentingnya sadari di keluarga, di mana, di lingkungan kerjaannya, di mana ya. Jadi mereka harus menjadi corong, jangan terus diem gitu. Ini yang kami sedang lakukan terus-menerus ya, intern kami juga harus seperti itu gitu. Iya. Jadi sangat senang kumpul dengan mereka itu. Iya, mungkin dengan merasa bermanfaat, dibutuhkan oleh orang lain, edukasinya, sosialisasinya jadi punya motivasi mungkin ya Bu ya, seperti itu ya, para penyintas kanker ini. Kemudian Bu, sebenarnya yang menjadi kunci nih untuk seorang wanita mampu survive dari kanker payudara ini, seperti apa? Kalau tadi Ibu ketegaran mengingat anak, suami, orang tua gitu dan menerima kemudian melakukan sesuatu agar supaya bisa survive gitu. Untuk yang lainnya kira-kira Bu, kalau yang sudah Nina masih ini nih Bu, masih belum move on dari cerita Ibu jadi agak-agak bergetar-getar suaranya, Masya Allah. Anak saya, anak Nina dua yang perempuan di rumah. Mudah-mudahan sehat semuanya, Mbak. Aduh, Masya Allah ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, kuncinya Bu untuk mampu survive dari kanker payudara. Ya yang pertama tentu ya tadi, motivasi kita harus kuat ya. Karena bagaimana kita menyikapi ya, di otak kita, akan menjadi sesuatu yang berpengaruh kepada penyakit kita. Artinya kita harus bersahabat dengan keadaan ini. Bersahabat dalam artian ya berobatlah secara medis, lakukanlah pengobatan itu dengan tahapan sesuai, jangan lari dari aturan-aturan yang sudah diberikan oleh dokter ya. Kemudian jadi berpikir positif juga. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari lingkungan. Saya kira motivasi kami terbentuk karena adanya dukungan dari lingkungan. Banyak juga teman-teman saya yang penyintas kanker payudara, tapi lingkungannya tidak mendukung. Padahal dia di stadium awal, sehingga dia terpuruk sendirian, menyebabkan dia stres. Orang itu stres nggak boleh pada orang sakit kanker payudara ya, kanker. Dia stres, akhirnya levelnya naik ya, stadiumnya bisa naik. Jadi angka harapan hidupnya menjadi lebih rendah, kualitas hidupnya menurun ya, produktivitasnya juga dia nggak rasa sudah di ujung hidupnya, jadi nggak mau produktif lagi kan. Nah, ini terjadi juga, artinya lingkungan sangat membantu untuk orang ini bisa tetap survive. Penting banget diri tentang lingkungan. Dan yang ketiga ya tadi saya juga berpikir bahwa orang-orang ini harus harus tetap melakukan olahraga, hidup yang seimbang, makan yang juga mengurangi lemak, jadi kemudian juga bagaimana dia tidak merokok, tidak minum alkohol, segala faktor-faktor risiko yang terjadi pada yang berdampak kepada kanker payudara. Dia harus benar-benar itu dia lakukan seperti itu. Yang pastinya lah tentu kita berserah diri pada Allah ya. Karena segala itu bisa terjadi, tapi Allah yang paling menentukan hidup mati kita. Jadi itu kita harus sadari betul. Yang menjadi kekuatan. Ya, betul. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya, betul, Bu. Menerima dulu ya, Bu ya. Penerimaan itu yang sulit ya, Bu. Mudah. Mungkin kita ngomongnya enak ya, tapi bagi yang mendapat ujian ini nggak mudah. Jadi jangan pernah bilang sabar kepada pasien kanker. Karena sabar itu dari dirinya pasien kanker. Iya, betul. Ya, kita akan pasien kanker akan sangat berontak dirinya kalau disebut sabar ya gue sabar gitu. Karena sabar tuh kurang sabar apa lagi saya ya gitu. Sudah melalui kemoterapi, radiasi, kesakitan ya. Yang penting mungkin kita mengatakan semangat ya Bu gitu. Jadi kata-kata itu juga psikologinya sangat kuat berpengaruh kepada pasien. Iya, betul. Jaringannya ya. Iya, Ibu. Kemudian Bu, berdiri yayasannya 2001 atau 2003 ya, Bu? 2003. 2003 ya, iya. Yang paling besar 5 tahun saya 2001. Saya tunggu lewat 5 tahun bagaimana posisi saya. Karena mendirikan yayasan ini nggak gampang ya, jadi perlu konsentrasi. Jadi saya mau sehat benar. Baru 2003 kami mendirikan yayasan.
Iya, betul itu luar biasa. Yang sering dihadapi apa nih Bu, kesulitan yang paling besar yang dialami oleh yayasan ini untuk para perempuan penyintas kanker, kira-kira apa ya Bu tantangan Ya, terbesarnya? kesulitan terbesarnya ya kalau yang di ibu kota maupun di daerah, saya kira kota-kota besar ya kesulitannya mereka ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Melihat itu penyakit orang tua. Padahal Hmm, sekarang ini dokter-dokter banyak menemukan di usia muda, di usia produktif, terdiagnosa kanker payudara. Itu menjadi satu kesulitan kami untuk meyakinkan mereka mau dengar loh gitu, sosialisasinya kami ini gitu. Mau diskusi loh, mau ngobrol loh sama kami. Karena dalam setiap diskusi kami selalu menyertakan seorang ahli bedah onkologi. Jadi di situ akan terjadi satu pembicaraan yang lebih luas, lebih intens, lebih dalam. Nah itu satu kesulitan yang tapi kami bukan menganggap kesulitan, tantangan ya. Yang tantangan, kedua tantangan kami karena Indonesia ini kan sangat luas. Jumlah betul. penduduknya juga 50% dari total jumlah penduduk yang 260 juta. Jadi ada 130 juta perempuan yang Perempuan. dulu kita berikan informasi ini. Itu juga menjadi strategi tersendiri bagaimana informasi ini sampai ke pelosok-pelosok. Nah ini dengan adanya sekarang teknologi ini di balik pandemi COVID-19, jadi kami menyasarnya itu lebih mudah sekarang karena kita bisa kontak ke seluruh wilayah tanpa kita harus datang tatap muka. Kalau yang lalu kami memakai sistem yang tatap muka langsung. Jadi kita pergi sampai ke pedesaan-pedesaan ke dalam itu. Tapi itu kan sangat sulit ya. Dan yang dapat dirangkul juga nggak bisa terlalu banyak. Itu satu tantangan yang kami hadapi. Tantangan yang berikutnya ya karena kami adalah organisasi Yayasan Nirlaba. Jadi kami tidak boleh usaha, tapi kami harus bisa menjalankan program kami yang cukup banyak dari donasi-donasi masyarakat. Alhamdulillah juga berkat Allah kita ada aja gitu yang membantu kami seperti sekarang Bu Nina melalui cara ini kami bisa sosialisasi. Jadi bukan semata-mata harus berupa uang dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita banyak bermitra, kesulitan atau tantangan ini bisa kita lewati. Ya, Bu. Tantangannya sih kalau saya lihat seperti itu ya. Dan masih ada budaya-budaya patriarki yang sangat kuat, yang kadang-kadang tidak memberikan hak yang sama untuk kaum perempuannya. Artinya dinikahkan dalam usia muda, kayak gitu-gitu ya, kesehatan reproduksi belum siap, itu kan juga berpengaruh. Kemudian mengambil keputusan juga tergantung suami misalnya ya. Sementara payudara ini kan sesuatu yang dokternya juga terbatas, nggak bisa dokternya perempuan semua kan ya. Hal-hal seperti itu juga kadang-kadang bisa menjadi satu tantangan bagi kami ya. Tetapi secara pelan dan bertahap ini bisa kita lewati. Ini geografis kita ya sangat luas ya. Tenaga kesehatannya juga kurang Mbak Nina. Iya, SDM-nya. Jadi kami udah sosialisasi kemana-mana. Ternyata mau ada benjolan, mau pergi ke dokter bedah onkolognya nggak ada di situ. Udah gitu mau mamografi, alat mamonya nggak ada di kota itu. Dia harus ke kota yang lebih besar. Nah ini kan biaya untuk dia nggak punya biaya. Akhirnya dia pengobatan secara tradisional yang menyebabkan keadaannya lebih berat, stadiumnya langsung naik, sehingga beliau bisa meninggal ya, karena memang tidak ada perawatan kesehatan yang sesuai gitu ya. Kondisi di daerahnya tak memungkinkan. Itu banyak terjadi juga, tantangan juga. Jadi perlu kemauan bersama ya, pemerintah, masyarakat dan swasta. Iya, Masya Allah. Iya, iya Ibu. Izin mulai membacakan pertanyaan dari para viewers Ibu. Sudah banyak sekali. Mudah-mudahan saya bisa jawab Mbak Nina. Amin. Ibu kalau misalnya mau sambil minum teh sore, silakan Ibu, santai. Oh iya, terima kasih tadi udah minum. Kita cerita-ceritanya seru banget sampai lupa barangkali Ibu haus. Iya, baik Bu, izin sambil membacakan pertanyaan ya Bu. Iya. Iya. Pertanyaan pertama dari Sildia_Tiara Rahmat. Bagaimana mendeteksi kanker payudara bagi masyarakat awam dan bisa dari rumah Bu? Mungkin tadi yang sadari tadi ya Bu ya. Iya.
Jadi dengan secara sadari periksa payudara sendiri yang dilakukan di hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama. Itu yang dilakukan. Nah, rutin setiap bulan. Bagi yang udah pensiun, udah tinggal di rumah seperti saya, kalau bisa dilakukan pada setiap hari kalau dia nerima uang pensiun. Jadi kalau terima uang pensiun langsung sadari kan tanggalnya tetap ya. Atau setiap awal bulan tanggal 1. Nah, mengenai pelaksanaan sadarinya, ibu-ibu bisa lihat di website kami, yaitu di YKPI itu Instagramnya. Websitenya adalah www.pitaping.ykpi.or.id www.pitaping.ykpi.or.id. Di situ ada Bu caranya sadari, karena memang daerah dari payudara itu bukan hanya di sekitar payudara, bukan hanya di payudaranya toh, tapi mulai dari bawah ketiak, terus sampai ke tulang di bawah ketiak, di bawah payudara, sampai ke sini, dan dari 2 jari dari tulang ini, tulang apa? Belikat. 2 jari dari tulang belikat itu adalah daerah payudara, sehingga harus diraba semua di sini. Biasanya di bawah ketiak itu suka ada kayak benjolan. Nah itu. Nah, seperti saya ini 8 kelenjar sudah saya diambil, yang kanan 12 kelenjar sudah diambil waktu itu untuk pemeriksaan apakah ada metastase atau belum, sudah sampai kemana kankernya. Jadi ini harus dilakukan secara rutin, tapi memang harus dilihat dari apa cara-caranya ya. Jadi diraba, itu diputar seperti jarum jam, nanti kemudian sampai ujungnya dari puting kita. Nah, pas di puting kita pencet apakah keluar nanah atau enggak, atau itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Benjolan itu tetap di sana apa enggak? Kalau bulan pertama tetap di pojok kiri dari payudara, kita cek lagi bulan keduanya dia masih di situ enggak, terus enggak, ada rasa sakit enggak? Kalau dia enggak ada rasa sakit tetap di situ, cepat periksakan ke rumah sakit gitu, atau ke dokter terdekat, atau puskesmas mungkin ya Mbak Nina ya. Karena di puskesmas di ibu kota itu semua udah dilatih ya para petugasnya untuk pemeriksaan sadanis, periksa payudara secara klinis. Baik, iya. Semoga terjawab Mbak Sildia _ Tiara Rahmat. Pertanyaan selanjutnya Ibu dari 7 Megawati. Saya pernah menderita kanker payudara di usia 19 tahun katanya Bu. Wow. Tapi saya berhasil sembuh, dan apakah akan kambuh lagi tidak ya? 19 Jadi tahun Bu. alhamdulillah Mbak Mega, kita bersyukur pada Allah bisa melalui masa sulit itu, dan termasuk usia muda ya. Dan memang bukan Mbak Mega bukan sendiri, banyak juga yang ada lah usia Mbak Mega sekarang menurut dokter yang juga terdiagnosa kanker payudara. Nah, sebaiknya Mbak Mega mengikuti terus apa yang dipesankan oleh dokter. Pastinya akan disuruh periksa secara rutin ya, lakukan sadari, gaya hidup sehat, pokoknya apa yang menjadi pesan dokter lakukan, dan lakukan pemeriksaan rutin sesuai anjuran dokter. Soal kambuh nggak kambuhnya itu ya masih dokter yang lebih tahu ya, dari bagaimana selain kemauan kita, motivasi kita juga pemeriksaan oleh dokter itu. Tapi jangan menjadi trauma Mbak, kalau menjadi trauma psikologis akan repot kita juga Mbak Mega. Gitu. Jadi saya pikir sepanjang kita tetap periksa ke dokter pada waktu-waktu yang ditentukan, itu akan membantu kita ya untuk menghilangkan ketakutan ataupun perasaan-perasaan itu. Perasaan-perasaan yang terlalu ketakutan itu juga nggak baik ya Mbak Mega. Artinya justru menjadi satu pemicu ya. Artinya kita tetap positif aja. Saya pikir itu Mbak Mega nggak sendirian. Kalau mau bergabung di komunitas kami ada juga. Silakan menghubungi hotline kami 0821 2364 2164. Banyak teman-temannya Mbak Mega dari segala usia. Silakan bergabung. Luar biasa, Mbak Mega tidak sendiri. Mbak Mega, mangga silakan, ada Yayasan Kanker Payudara Indonesia nih yang punya banyak anggota yang bisa menemani Mbak Mega ya. Baik. Dari seluruh Indonesia Mbak, dari Aceh sampai Papua. Tapi dalam bentuk WA group ya. Iya.
Betul, Jadi betul. senang lah kalau Mbak Mega bisa ikut di situ ya mendengar. Dan ada dokter juga di dalamnya. Jadi bisa konsultasi sama dokter juga. Oh iya, Bisa iya. ditelepon ke hotline kami tadi. Iya, terima kasih informasinya Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu dari Hodijah 119. Dan apakah menyusui bisa mengurangi resiko kanker payudara? Apa bedanya ya Bu antara benjolan kanker dan sakitnya dengan benjolan sakit payudara yang penuh dengan susu katanya untuk Ibu menyusui? Ya, Sakitnya ini berbeda jawabannya atau susah. iya? Kebetulan saya bukan dokter ya Mbak, jadi mungkin saya takut kalau menjawabnya nggak tepat. Tetapi memang ada faktor risiko bagi ya karena kanker payudara ini kan belum tahu penyebabnya Mbak Nana ya. Apa penyebabnya belum tahu. Kalau kanker serviks sudah tahu, sehingga ada vaksinnya kan sekarang untuk kanker serviks. Tapi payudara ini memang ajaib, belum ketahuan. Yang tahu adalah pemicunya hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah pemicu dari kanker payudara. Oleh karena itu yang diketahui, yang perlu kita perhatikan adalah faktor risiko. Faktor risikonya adalah haid pertama lebih sebelum 12 tahun. Kemudian wanita yang tidak menikah, wanita yang tidak menyusui, itu termasuk faktor risiko. Tadi kalau si Mbak siapa tadi menyusui tentu itu akan lebih bagus karena hormon estrogennya istirahat ya, dipakai untuk menyusui dulu. Kemudian yang melahirkan anak pertama pada usia di atas 30 tahun, itu juga faktor risiko. Kemudian terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama. Jadi artinya kalau kita menggunakan pil KB apa gitu itu keluarga berencana, kita juga harus rajin kontrol itu. Kalau bisa sih 5 tahun diganti dengan cara lain supaya tidak membagi terapi hormonal terlalu lama. Dan juga menopause biasa di atas 55 tahun. Faktor genetik juga ada. Kemudian perokok ya aktif maupun pasif itu juga berisiko. Dan sering mengkonsumsi lemak karena estrogen itu kan adanya di lemak ya. Jadi daya tahan badan tubuh kita juga kita harus jaga supaya tidak terlalu banyak lemak dan rajin melakukan olahraga. Kemudian kurangi stres serta genetik. Genetik ada tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau nggak salah dibilang antara 10-20% genetik. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang mempunyai anak dan pernah terdiagnosa kanker payudara, tentu keturunannya harus mencek ya, rajin melakukan mamografi, mamografi, USG ataupun juga rutin melakukan check up ke sadanis ya, misal payudara klinis apabila ada benjolan. Harus lebih tercermat dalam hal itu. Dan jangan stres tadi itu loh Mbak. Iya. Jadi kalau yang tadi Ibu menyusui, saya kira bagus Bu, Insya Allah. Tapi saya tentu nggak bisa menjamin juga bahwa tidak terdiagnosa kanker payudara kapan-kapan ya, nggak bisa. Makanya lihat aja faktor risiko tadi dan lakukan kehidupan pola hidup lifestyle yang seimbang ya. Saya juga menyusui dulu, tetapi saya terdiagnosa kanker payudara, jadi nggak bisa seperti hitam atau putih gitu ya. Yeah. Tapi untuk lebih detailnya tentu saya nggak berani karena ini kan ranahnya dokter ya. Dokter. Yang lebih ini. Ya, baik. Ada jawaban dari Mbak 7 Megawati ya Bu, insya Allah saya bergabung katanya. Yes, selamat datang Mbak. BP Topping Survival Warrior. Sekali lagi saya kirim nomor 0821 2364 2164. Nanti ketemu sama saya di sana ya Mbak. Iya. Wah, senang sekali. Makasih Bu Nina sudah menghubungkan acara kak saya di Sami-sami Bu, dengan senang hati. Bu, pertanyaan menarik ini Bu dari bapak-bapak ini. Izin bertanya Bu, bagaimana mendeteksi kanker payudara bagi laki-laki katanya Bu? Iya, laki-laki memang ada yang terjadi kanker payudara banyak. Di komunitas kami sih menemukan ada beberapa laki-laki. Malahan tahun lalu kita ketemu 3, sudah tahun lalu dan tahun ini ada 3 orang. Jarang terjadi pada laki-laki, tapi umumnya lebih ganas kalau terjadi. Karena apa? Karena payudara laki-laki itu kan kecil, jadi nggak bisa disadari ya. Periksa payudara sendirinya sulit ya.
Jadi kadang-kadang udah ada benjolan yang gede baru ketahuan. Dan pada umumnya itu pada laki-laki karena kelebihan hormon estrogen tadi ya, dengan yang payudaranya tumbuh laki-laki itu juga harus menjadi perhatian untuk lebih berhati-hati. Jadi untuk laki-laki mungkin gaya hidupnya yang harus dijaga. Jangan merokok, jangan alkohol yang seperti itu ya, karena makan juga dijaga ya. Jangan memicu hormon estrogen meningkat ya. Ya, tanda-tanda seperti sadari mungkin untuk laki-laki sulit. Itu terjadi Bu seperti Melky Guslo ya. Kalau ibu-ibu ingat, Mbak Dina ingat Melky, Melky Guslo itu juga adalah pasien kanker payudara dan meninggalnya juga karena kanker payudara. Ayahnya Meli ya. Ya, kebetulan saya sempat juga bersama-sama mendampingi waktu saat-saat terakhir beliau ya, si Bang Melky ya. Ya, baik. Ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya dari Nanda _Nurlela_Lubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Ibu, apakah kanker payudara itu menjadi aib atau musibah nih katanya Bu, dan bagaimana cara menyikapi di halayak sosialnya? Mungkin Mbak Nanda ini ada di lingkungan sosial yang masih menganggap kanker payudara adalah aib atau musibah ya Bu. Memang itu yang kami hadapi seperti di awal tadi saya cerita Mbak Nana waktu saya ke daerah-daerah itu kadang-kadang masyarakat masih ada yang seperti itu, bahwa itu aib, bahwa itu musibah ya. Tetapi kita tentu harus mampu untuk memberikan pengertian. Saya kira jangan terlalu secara kontroversi ya. Artinya harus ada pendekatan kepada tokoh-tokohnya, kemudian kita ceritakan bagaimana kondisinya secara umum kan ketahuan itu penyakit kanker ada di foto dan sebagainya. Jadi bukan penyakit aib karena bisa terjadi pada siapa saja. Tadi kan saya bilang dalam 9 menit satu orang terdiagnosis kasus kanker payudara. Jadi kan berarti itu sangat cepat dan siapa aja, mau orang mampu, orang tidak mampu, orang di kota, orang di dusun, orang di mana ya, itu semua bisa mengalami kejadian itu. Jadi nggak bisa dibilang aib. Banyak juga yang perempuan-perempuan yang solehah ya, yang sangat dia terdiagnosa kanker payudara. Jadi nggak ada hubungan sama sekali antara itu aib apa tidak aib, itu adalah satu penyakit. Nah ini kita harus memberikan pemahaman, saya kira melalui sosialisasi seperti sekarang, ataupun di tempat-tempat lain kita lakukan dengan bahasa yang enak ya, edukasi ya. Edukasi ini memang penting sekali, dan kita bekerja bersama-sama, nggak mungkin juga sendirian. Nah, kita coba untuk bisa memberikan pemahaman itu. Apalagi kalau dibilang penyakit apa tadi Pak, musibah ya? Iya, musibah. Saya kira ini bukan musibah, tetapi ya tadi itu mungkin kita diuji ya oleh Allah untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih bisa mengatasi ujian ini. Dalam kehidupan ini kan selalu ada ujian. Jadi mungkin itu salah satu ujian kita ya sebagai hamba Allah. Jadi jangan dianggap sebagai musibah. Kalau kita udah berpikir sebagai musibah, artinya otak kita udah bilang ini musibah. Artinya juga semua kita tolak, kita sifatnya lebih negatif ya. Tapi kalau kita bisa terima dengan tenang dan kita lakukan tahapannya, ini bukan musibah ya. Ini lebih kepada ujian untuk naik kelas. Itu yang sebagai manusia maupun sebagai orang yang mengalami naik turunnya kehidupan ini ya. Apakah dia sebagai orang yang bertakwa maupun dia sebagai manusia yang menjaga diri kesehatannya sebagai rasa syukurnya gitu. Coba nanti kita kerja sama-sama, boleh Mbak, kalau daerahnya di mana, atau Mbak perlu sosialisasi tadi Mbak siapa yang bertanya ya? Iya. Ayo hubungin kami. Mbak Nanda, kami siap. Mungkin kita melakukan sosialisasi dengan membawa dokter ya, dan kita menunjukkan banyak positif dari keadaan ini. Saya pikir secara pelan kelompok-kelompok tertentu bisa menanggapinya dengan lebih baik ya. Saya juga menemukan dan kita sempat bantu yang sangat terpojok di sana di ujung Indonesia, saya nggak sebut daerahnya. Dia sudah sendirian di kamar, di rumah, dan kita, ya karena semua orang udah merasa tadi, ini kutukan, ini apa, dia sudah hopeless ya. Tapi dengan kami bantu dan diobati, dia menjadi lebih bersemangat ya. Tapi karena udah terlambat, tapi paling tidak dia tidak bau lagi ya, kondisinya pada saat meninggalnya.
semua orang udah bisa terima dia. Jadi cara-cara seperti itu mungkin perlu kita lakukan bersama. Sedih ya untuk perempuan ya, masih banyak masalah yang kita hadapi. Iya, betul Ibu. Aduh, Masya Allah. Iya. Ibu mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Bu, sebelum Nina nanti minta pesannya kepada para perempuan Indonesia. Pertanyaan dari FF Konsa. Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan oleh YKPI dalam membangun semangat hidup dan produktivitas para penyintas kanker payudara? Ya, jadi pertanyaannya menarik nih, terima kasih. Keberadaan kami sesuai dengan visi kami adalah menekan kejadian stadium lanjut. Jadi itu yang pertama. Core-nya kami adalah di situ, sehingga kita punya sosialisasi ke seluruh Indonesia, punya mobil mamografi, punya pelatihan-pelatihan, kayak sadari, pendamping pasien, dan sebagainya. Tetapi di satu sisi juga kita punya komunitas pasien kanker payudara. Yang sebetulnya divisi kami bukan itu, tetapi kami tetap mendampung mereka ini, beliau-beliau sahabat-sahabat kami ini, untuk bagaimana kita mendampingi mereka. Nah, bagaimana produktivitasnya? Yang pertama tentu kami memberikan selalu semangat, dan semangat, supaya dia lebih bisa berproduktif, apakah di rumah atau bukan dia adalah seorang yang profesional ya, atau dia pengusaha, tentu ini bisa berjalan. Kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan, kalau spesifik adalah keterampilan untuk komunitas itu. Itu kita lakukan secara melalui kegiatan YKPI maupun para pengurus YKPI maupun relawan YKPI. Mereka melakukan langsung juga ada. Jadi dan membuka-buka link. Kita juga membuat setiap Sabtu itu ada dalam keadaan pandemi gini, ekonomi sangat berat. Kami juga ada jual-jualan antara ini para penyintas ini, menawarkan apa usahanya, itu nanti siapa yang mau beli silakan japri, itu berlangsung terus untuk pemberdayaan mereka ya supaya lebih produktif, dan itu alhamdulillah sangat bermanfaat. Seperti itu yang kami lakukan, dan apabila mereka membutuhkan satu ilmu baru tentang pemberdayaan ekonomi, tentu kita akan memfasilitasi dengan akses yang kami punya seandainya dibutuhkan ya. Tapi sementara ini Umi udah bisa, jadi kami lebih membantu untuk bagaimana ya bisa terpasarkan marketingnya ya bagi mereka di antara kami ini yang jumlahnya cukup besar ya. Baik Ibu, Masya Allah luar biasa sekali Bu. Terakhir Bu, pesan dan saran Ibu agar wanita terhindar nih dari kanker payudara dan pesannya untuk wanita yang saat ini tengah berjuang melawan kanker payudara. Bu Nina, ini sangat tepat ya, karena kebetulan juga kita baru selesai dengan bulan peduli kanker payudara internasional. Oktober kemarin ya Bu ya? Iya, baru saja selesai dengan kegiatan yang begitu padat. Ya, saya sih pertama kanker payudara nggak bisa dihindar. Artinya dalam tanda kutip ya, nggak bisa bersih sama sekali, nggak ada lagi kanker payudara di Indonesia ataupun di dunia. Pasti kanker itu akan terjadi, kanker payudara juga akan terjadi. Tapi kita berharap kanker payudara itu dalam stadium awal. Jangan di dalam stadium lanjut, itu yang menjadi harapan kami kepada masyarakat awam. Karena kalau di luar negeri, negara maju, katanya dari 8 orang yang berkumpul, 1 orang pasti itu kanker payudara. Di Indonesia data seperti itu belum ada, yang tadi ya ada adalah 9 menit 1 orang ya kasus baru. Nah di Indonesia kalaupun itu ada, saya khawatirnya itu di stadium lanjut. Nah, kalau di luar negeri ya negara maju mungkin di stadium awal, jadi angka harapan hidup, produktivitasnya akan lebih bagus ya. Jadi kami berharap kepada masyarakat luas jangan sampai di stadium lanjut lah. Oleh karena itu penting lakukan sadari, langsung lakukan scanning ya, screening. Artinya mamografi sesuai dengan aturan atau USG ya, ultrasonografi, pemeriksaan secara aturan yang berlaku itu dilakukan. Jadi menghindari diri kita dari stadium lanjut, dan itu tentu menjadi wujud syukur kita kepada kesehatan badan kita sendiri. Kemarin saya baru melakukan talk show dengan teman dari luar ya, dari Amerika. Dia juga adalah penyintas kanker payudara. Dia sih tegas aja bilang, kamu sayang sama badan kamu apa enggak gitu ya. Kalau kamu sayang sama badan kamu, lakukan sadari.
saya udah menjadi contoh nih, katanya udah melalui berbagai proses ya, walaupun stadium awal juga, tetapi saya tertolong karena saya lakukan sadari. Jadi kembali lagi kepada masyarakat luas, sayang nggak sama badannya? Kalau sayang, mensyukuri, nggak mau sampai stadium lanjut, lakukan sadari. Jadi lebih tegas gitu ya. Kembali kepada diri kita sendiri. Dan juga saya mohon bagi teman-teman yang sehat, yang tidak terdiagnosa kanker payudara, berikanlah dukungannya pada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, lingkungan kita yang sedang berjuang untuk mereka bisa melalui masa-masa sulit ini. Dukungan bukan berupa dana, bukan berupa apa ya, tetapi paling tidak bisa memberi senyuman, memberi kasih sayang, terus memberi semangat, dan tidak memvonis bahwa dia itu adalah musibah, bahwa dia itu kutukan dan sebagainya. Itu udah sangat menolong pada teman-teman yang sedang berjuang. Dan kepada teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker payudara, mungkin pesan saya adalah supaya tetap semangat, dan ibu-ibu lakukan pengobatan secara medis sesuai anjuran dokter. Kemudian memang berat, ibu bicaranya gampang, tetapi melalui kemoterapi, saya tahu berat sekali, melalui radiasi yang tiap hari itu juga berat sekali. Tapi teman-teman ibu ada yang lolos, ada yang selesai, ada yang sehat. Jadi ibu-ibu juga harus menjadi motivasinya di situ, karena ibu-ibu harus yakin bahwa ibu-ibu tidak sendiri. Ibu-ibu tidak sendiri. Ada segitu banyak orang di Indonesia yang terdiagnosa kanker payudara maupun di dunia, dan kami juga siap mendampingi ibu-ibu apabila dibutuhkan dalam kondisi sedang berjuang untuk kanker payudara. Itu mungkin pesan saya kepada teman-teman yang sedang berjuang. Kira-kira seperti itu Mbak Bu Nina yang bisa kami sampaikan. Iya, Ibu, Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan sore hari ini dan insya Allah sangat bermanfaat untuk para perempuan profesional ataupun perempuan pada umumnya di Indonesia ya Ibu informasinya. Semoga apa yang sudah kita lakukan sore hari ini banyak yang nonton karena setelah ini langsung masuk ke IGTV Bu. Biasanya nanti di situ lebih banyak yang mengakses, menonton. Insya Allah bisa sampai ribuan, bahkan terbanyak itu alhamdulillah kita bisa sampai 16.000 Bu yang nonton. Iya, Bu, saya lihat, saya sempat lihat, hebat Mbak. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan ya Bu dengan cara yang sederhana ini tapi bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi para perempuan di Indonesia. Iya, Ibu terima kasih sekali, makasih atas waktunya. Mbak Nina, saya juga ingin menyampaikan Mbak Nina terima kasih, satu kehormatan sekali lagi bagi KPI. Saya berharap Mbak Nina Nugroho tetap melakukan kreativitasnya ya di bidang desain. Yang saya pikir ini baju-baju muslim, kalau nggak salah saya sempat lihat Instagram Mbak juga. Iya, betul, untuk kerja Bu. Nah, dari wajahnya Mbak Nina udah kelihatan ketulusannya. Mudah-mudahan terus berhasil membantu kami semua menjadi lebih percaya diri dan juga menggambarkan wanita Indonesia yang sangat-sangat semoga bisa saling menginspirasi ya Bu ya. Menginspirasi ya. Selamat ya Mbak Nina, tetap lakukan aktivitasnya. Amin. Sukses. Amin. Amin. Semangat selalu Ibu. Terima kasih Ibu. Salam keluarga Mbak Nina. Salam keluarga. Salam sehat. Salam sehat, salam untuk sahabat-sahabat di YKPI. YKPI akan saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Yo. Masya Allah, luar biasa sekali ya tadi pembahasan kita sore hari ini. Masya Allah, saya dari merinding, kemudian juga termotivasi, kemudian berpikir kira-kira apa lagi yang bisa saya lakukan atau Nina Nugroho lakukan nih untuk bisa terus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para perempuan di Indonesia. Alhamdulillah melalui program Nina Nugroho Solutions ini semoga kita bisa senantiasa selalu memberikan informasi, memberikan edukasi, dan memberikan sosialisasi tentang hal-hal yang perlu perempuan Indonesia ketahui nih para profesional semua. Dan tadi ada pesan dari Ibu Linda untuk para perempuan Indonesia semua ini, jangan sampai nih kita para perempuan Indonesia baru menyadari bahwa sudah menyandang kanker di stadium lanjut. Karena penting sekali untuk melakukan screening mamografi USG secara menurut aturan yang berlaku nih para NN profesional semua.
Kemudian hal-hal tersebut adalah merupakan wujud syukur dari kesehatan badan kita semua. Jika kita menyayangi badan kita, maka lakukanlah sadari pemeriksaan diri sendiri nih para non profesional semua. Lalu jangan lupa juga jika NN profesional semua masih diberikan kesehatan, syukurilah itu dan berikan juga, jangan lupa berikan dukungan bagi perempuan yang sedang berjuang. Berikan senyuman, berikan semangat bagi para perempuan yang sedang berjuang melawan kanker payudara. Dan untuk para perempuan yang saat ini sedang berjuang menghadapi kanker payudara, Ibu Linda tadi berpesan tetap semangat, lakukan pengobatan secara medis melalui kemoterapi, melalui radiasi, dan juga tetap berpikir positif agar supaya bisa sehat dan sembuh, karena memang kenyataannya apabila sudah didiagnosis secara sejak dini ya, maka banyak sekali yang bisa sembuh atau bisa sehat. Itu bisa menjadi motivasi bagi para non profesional semua, karena menurut Ibu Linda, ibu-ibu atau para non profesional semua yang saat ini sedang berjuang melawan kanker payudara, mbak-mbak, ibu-ibu tidak sendiri. Banyak teman-teman, sahabat-sahabat di Yayasan Kanker Indonesia. Tadi ada nomor hotline-nya juga, ada juga website-nya, nanti bisa diakses melalui Instagram-nya juga. Tadi bisa, mangga silakan ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia atas waktunya, Ibu Linda atas waktunya, luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada Go Happy Life, aktif dan inspire. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Nina Nugroho untuk terhubung dengan Ibu Linda Amalia Sari Gumelar. Wah, NN profesional semua, tidak terasa sudah 1 jam lebih saya menemani NN profesional semua. Nah, sekarang waktunya nih untuk pengumuman 2 orang pemenang bagi pertanyaan yang terbaik. Siapakah pemenangnya sore hari ini? Pemenangnya yang pertama adalah Vikonsa. Vikonsa, pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya kegiatan apa saja yang biasa dilakukan oleh YKPI dalam membangun semangat hidup dan produktivitas para penyintas kanker payudara. Bagus sekali pertanyaannya, FF Konsa, selamat ya. Kemudian pertanyaan terbaik kedua dari B_Yusuf, pertanyaannya, izin bertanya Bu, bagaimana mendeteksi kanker payudara bagi laki-laki Bu? Selamat kepada Vikonsa dan B_Yusuf. Silakan bagi para pemenang untuk mendapatkan hadiahnya bisa masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di Instagram Nina Nugroho Store bagian atas itu ada bio-nya. Nah, di situ ada link yang bisa diklik untuk langsung terhubung ke WhatsApp sales advisor kami atau para admin kami untuk kemudian dijelaskan bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Terima kasih sekali saya ucapkan pada para NN profesional semua atas support dan dukungannya ke program Nina Nugroho Solutions yang alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki episode yang ke-55 nih, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap sama-sama saling mendukung untuk bisa saling memberikan informasi, sosialisasi, edukasi kepada para perempuan di Indonesia. Semangat selalu, jangan lupa kita hidup untuk saling berbagi manfaat. Terima kasih, saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Jangan lupa saksikan Nina Nugroho Solutions di yang episode ini atau episode selanjutnya sebelumnya di Instagram TV, di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah ini bisa langsung dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih, saya pamit sekali lagi undur diri. Sampai ketemu hari Sabtu jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dadah.